Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan korban banjir di Flores Timur, kami akan langsung menanyakannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda. Selamat sore, Pak Paulus. Pak Paulus, seperti apa kondisi para korban banjir, Pak, hingga saat ini, Pak? Selamat sore, Bu. Untuk penanganan korban bencana banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, saat ini untuk penanganan darurat terkait dengan para pengungsi sudah ditempatkan di posko pengungsi, juga lebih banyak ditempatkan di fasilitas pemerintah maupun gereja. Ada yang ditempatkan di SD, ada yang ditempatkan di SMA, ada juga yang ditempatkan di gereja-gereja yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Sampai dengan saat ini untuk penanganan darurat, upaya pencarian korban masih terus diutamakan. Sampai dengan saat ini korban yang meninggal dunia itu berjumlah 43 orang. Korban yang masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian itu ada 27 orang. Korban luka-luka itu ada 22 orang. Data ini untuk seluruh Nusa Tenggara Timur kah, Pak Paulus? Oh bukan, ini untuk Flores Timur, Bu. Untuk Flores Timur, oke. Ini khusus untuk Kabupaten Flores Timur. Baik. Baik, halo. Pak Paulus. Ya, silakan, Pak. Ini khusus untuk Kabupaten Flores Timur ya. Sementara infrastruktur pemerintahan yang rusak itu di samping infrastruktur jalan, jembatan, rumah penduduk, itu juga kantor Bupati Flores Timur itu juga mengalami kerusakan parah karena angin kencang, atap sebagian besar bangunan itu terangkat oleh angin. Sampai hari ini sebagian sudah sedang diatap kembali, sebagian masih belum bisa diatap, masih dalam proses pengatapan. Sehingga untuk kegiatan pemerintah juga sedikit terganggu di kantor Bupati Flores Timur. Baik, Pak, untuk penanganan ataupun juga proses evakuasi yang sedang dilakukan begitu, apa yang menjadi fokus, Pak, untuk saat ini? Saat ini fokusnya tetap diarahkan kepada pencarian korban yang belum ditemukan. Itu dilakukan oleh tim gabungan dari TNI Polri, Polisi Pamong Praja, juga tim SAR. Baik, skema pencariannya seperti apa, Pak, untuk proses pencarian ini dan apa kendala yang dihadapi oleh tim saat ini? Skema pencariannya karena ini mereka tertimbun longsoran batu dan banjir bandang, maka upaya pencarian memang di hari Minggu dan hari Senin kemarin itu alat berat tidak bisa masuk ke sana karena jalan itu baik melalui wilayah utara maupun wilayah selatan itu putus total. Sehingga upaya pencarian selama 2 hari itu dilakukan dengan sistem manual gotong royong masyarakat yang menggali. Sementara untuk alat berat barusan tiba kemarin sudah posisi malam, sehingga tadi baru dilakukan melalui alat berat untuk menggali. Sementara terhadap masyarakat yang hilang, yang diduga hanyut ke laut, itu dilakukan pencarian melalui tim SAR. Dan sampai dengan saat ini untuk di laut baru ditemukan 1 orang. Baik, Pak Paulus, apakah kebutuhan alat begitu untuk pencarian ini sudah memadai dengan adanya alat berat yang akhirnya bisa datang ke wilayah ini? Saat ini memang kemarin dengan adanya kunjungan Bapak Kepala BNPB RI bersama tim juga termasuk di dalamnya Kementerian PUPR, itu sudah memberikan bantuan alat berat 2 unit dan dump truck 4 unit. Tetapi sampai saat ini juga posisinya masih berada di Larantuka.
Flores Timur itu ada 3 pulau. Flores Daratan yang saat ini menjadi ibu kota kabupaten. Kejadian ini terjadi di Pulau Adonara. Untuk sampai ke Pulau Adonara itu kita melewati laut, dan sampai hari ini kendaraan laut memang masih belum direkomendasikan karena angin cuaca buruk itu, sehingga alat berat itu sampai hari ini juga masih berada di Laran Tuka. Kita sudah menghubungi feri, tetapi feri juga tidak melakukan pelayaran, sehingga kita mengalami kesulitan alat berat untuk tiba ke lokasi. Saat ini baru ada 1 alat berat yang tiba ke lokasi, kebetulan karena alat berat ini sedang berada di dekat kejadian bencana ini. Sehingga baru tiba itu pun melalui upaya yang cukup luar biasa karena jalannya putus. Oke, baik. Cuaca juga menjadi salah satu kendala begitu ya Pak Paulus ya. Anda melihat cuaca hingga hari ini? Kendala karena cuaca. Baik, hingga hari ini seperti apa Pak cuaca di Flores Timur Pak? Apakah juga angin kencang kemudian hujan deras masih terus terjadi di sana? Hari ini kondisi cuaca angin sudah mulai membaik, hujan juga sudah berhenti sejak tadi malam. Oke. Baik, Pak Paulus tadi Anda katakan masih dibutuhkan alat berat begitu ya, tetapi terkendala karena cuaca dan juga beberapa dari Medan begitu ya yang juga sulit untuk dilalui. Kemudian bagaimana dengan pendistribusian kebutuhan bagi para korban atau pengungsi, Pak? Kalau untuk distribusi logistik kepada para pengungsi, tidak cukup mengalami hambatan karena di jalan-jalan putus itu kita menggunakan estafet. Jadi kendaraan mengantarnya berhenti di titik yang putus, kemudian dengan tenaga manusia memikul untuk membawanya ke seberang, karena jalan itu masih merupakan jalan titian, tidak bisa dilewati oleh kendaraan, maka tenaga manusia yang memikulnya ke titian melalui jalan titian yang kemudian dibawa lanjut oleh kendaraan berikutnya di seberang. Jadi untuk mobilisasi logistik tidak mengalami kesulitan sebenarnya karena logistik pada umumnya sudah sampai ke lokasi sejak kemarin. Baik, Pak Paulus terkait dengan jaringan telekomunikasi dan juga infrastruktur di sana, bagaimana saat ini Pak untuk jaringan telekomunikasi? Apakah sudah kembali normal, Pak? Untuk jaringan telekomunikasi sempat terputus selama 1 hari di hari Senin ya, tetapi saat ini sudah kembali membaik dan saat ini juga pemerintah kabupaten dibantu melalui pemerintah pusat dari Kominfo memberikan bantuan peralatan untuk memperkuat jaringan. Itu sudah saat ini sedang dilakukan proses pemasangan. Baik, terima kasih Sekda Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Paulus Igo Geruda sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.